Shalom, selamat malam dan di hari yang kelima dalam doa pencurahan Roh Kudus, semua jemaat-jemaat Tuhan, jemaat GPD Efrat adalah orang-orang yang rindu ingin terus dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, dalam tema di hari yang kelima, peran Roh Kudus, yaitu Roh Kudus memberikan kekuatan. Kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 bagian yang A. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8a. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya. Puji Tuhan, dalam beberapa waktu firman Tuhan berbicara tentang Roh Kudus. Kita tahu bersama-sama bagaimana peran di kepada kehidupan orang-orang percaya, jemaat-jemaat Tuhan yang ada khususnya di tempat ini, mulai dari keyakinan kita bahwa Roh Kudus itu adalah Allah, begitupun juga Roh Kudus yang menginsafkan, Roh Kudus yang mengajarkan, Roh Kudus yang memberikan buah-buah, lalu yang di hari yang kelima ini Roh Kudus memberikan kekuatan. Semua itu didasari dimulai dari ayat yang ke-8 ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa itulah yang akan memampukan kita untuk kita melakukan hal-hal tersebut. Di dalam tema pada malam hari ini Roh Kudus memberikan kekuatan, kita yakini bahwa hal yang akan bahkan yang sudah kita terima yaitu kuasa Roh Kudus itu, itulah yang akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Hal-hal yang luar biasa, nanti kita akan lihat ada contoh di dalam Alkitab hal yang luar biasa yang Roh Kudus kerjakan sehingga pribadi tersebut diberikan kekuatan memampukan dia untuk melewati hal-hal yang bagi manusia itu tidak mungkin dapat dilewati. Tetapi karena ada kekuatan dari Roh Kudus memampukan dia untuk melewati semuanya itu. Kata kuasa di dalam bahasa aslinya dipakai kata dunamis atau dunamin. Akar kata dari kata dinamit, ya dinamit, semua tahu artinya ya, dinamit, seperti bom, seperti peledak yang mempunyai daya ledak, daya hancur yang besar. Bukit batu, gunung batu bisa dihancurkan dengan dinamit. Kalau mau membuat terowongan, ya itu biasanya memakai dinamit, ya, untuk membuat lubang yang besar, ya dibuat paralel sehingga mulai dari luar sampai ke dalam itu bisa hancur, ya. Luar biasa daya ledaknya. Dan memang memiliki arti kekuatan atau kemampuan yang memungkinkan sesuatu hal dapat dikerjakan atau diselesaikan, ya. Itu arti kata dunamis itu. Dunamis ini juga merupakan sesuatu hal yang bergerak terus menerus, ya, bergerak. Dan semakin nyata gerakannya dan semakin luar biasa, dan itulah memang yang dinyatakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Ketika kuasa Roh Kudus itu yang tadi di dalam ayat yang sudah kita baca bersama-sama, tetapi kalau kamu menerima kuasa, ketika kita menerima kuasa itu memang ada hal-hal yang luar biasa yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Dan saya percaya semua, walaupun mungkin ada yang belum, tapi saya percaya ada yang sudah merasakan hal-hal yang luar biasa itu. Amin. Kuasa Roh Kudus itu mengerjakan seperti halnya dinamit, daya ledaknya luar biasa sehingga membuat kita semakin kagum akan Tuhan kita dan semakin yakin untuk kita mau terus menyembah Dia. Di dalam karya kuasa Roh Kudus, kita dapat melihat hal-hal yang luar biasa terjadi. Salah satunya adalah kekuatan yang seperti dialami oleh Stefanus dalam Kisah Rasul 7 ayat 1 sampai 60. Saya enggak suruh baca semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ini di mana Stefanus
yang tadi saya katakan bahwa hal yang luar biasa terjadi dalam pribadi orang ini. Dalam salah satu tokoh Alkitab yang bisa dikatakan martir pertama karena dia membela Injil, karena dia menyampaikan kebenaran tapi dia mati karena akan hal itu, ya dia dikatakan martir. Dan hal-hal yang bisa kita lihat di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-60. Jadi ketika itu Stefanus di hadapan Sanhedrin, orang-orang Yahudi. Ya, saya sedikit ceritakan saja bahwa dia menceritakan bagaimana kisah bangsa Yahudi atau bangsa Israel dari mulai Abraham ya, sampai kepada saat itu. Perjalanan bangsa Israel, keturunan Abraham, Ishak, Yakub, perjalanan mereka ditanam ketika mereka diperbudak di tanah Mesir, lalu ketika mereka keluar dari padang gurun selama 40 tahun di padang gurun dan akhirnya mereka merebut tanah Kanaan, berjalannya waktu ada hakim-hakim, ada raja, lalu mereka dibuang ke Babel dan sampai pada akhirnya di ayat yang ke 54 ya, ketika Stefanus menceritakan bahwa hal-hal yang sudah dia katakan itu ya, terutama dengan ayat yang ke-51 ya, mulai dari ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Ya. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Jadi Stefanus berkata seperti yang tadi sudah saya baca di ayat 51, hai orang-orang yang keras kepala. Ya, ini bercerita tentang Yesus yang sudah datang memberitakan tentang keselamatan itu, tapi mereka menolak dan mereka bahkan membunuh Yesus lewat disalibkan. Lalu mereka ketika mendengar itu, mereka dikatakan sangat tertusuk hatinya dan mereka sangat marah dengan geram. Ilustrasi marah dengan kertakan gitu seperti orang kayak kedinginan gitu ya, kedengeran suara giginya, tapi ini kertakan giginya itu dengan amarah yang luar biasa. Dan itu mereka sangat marah ketika Stefanus berkata-kata seperti itu. Bisa dikatakan kurang ajar ini orang ini. Datang-datang langsung menuduh kita seperti itu. Dan ini tidak diterima. Dan firman Tuhan bilang Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanannya. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Singkat cerita kita tahu bersama-sama, akhirnya Stefanus dirajam dengan batu sampai dia mati. Saya ingin menyampaikan dari cerita Stefanus ini bahwa di dalam karya kuasa Roh Kudus, hal-hal yang tadi saya awal sudah katakan, hal-hal yang ajaib yang tidak mungkin secara manusia itu bisa kita terima dengan akal sehat, tapi itu bisa dilakukan. Dan inilah contohnya Stefanus. Kekuatan supranatural yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan Stefanus. Ya. Itu pun juga dapat kita alami, yaitu kekuatan untuk melewati permasalahan yang berat sekalipun. Tapi dengan kuasa Roh Kudus kita mampu melewatinya, katakan amin. Dalam 2 tahun ini banyak cerita-cerita yang kami dengar dari jemaat-jemaat. Tapi saya percaya kalau semuanya bisa dilewati dan ada sukacita di dalamnya, itu semua karena karya Roh Kudus di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, amin. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan kepadaku. Roh Kudus memberikan kekuatan untuk kita melewati hal-hal yang berat, masalah-masalah yang berat, pandemi yang berat yang sudah kita lewati. Puji Tuhan, semua masih ada sampai sekarang ini.
Walaupun mungkin awalnya usaha, pekerjaan, harus sampai seperti aduh Tuhan bagaimana ini berhenti. Ada yang mungkin di PHK, ada yang berhenti dari pekerjaan. Tetapi disitulah kekuatan Roh Kudus memampukan kita untuk melewatinya. Sehingga ketika kita mampu melewatinya, yang kita yakini ada pengharapan di dalam Tuhan yang dapat kita percayai dan kita pegang bahwa Tuhan pasti akan membuka jalan dan memberi kemenangan dalam kehidupan saya. Banyak kesaksian-kesaksian yang kami dengar, yang Bapak Gembala dengar, hal-hal yang luar biasa terjadi. Dan saya yakinkan bahwa itu adalah kekuatan dari Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, amin. Stefanus dengan dia yang berdiri sendiri di hadapan mahkamah agama, bisa dikatakan di hadapan massa yang banyak, yang dengan kertakan gigi itu, yang dengan marah, dengan khotbahnya dia, dengan pidatonya dia, kalau tidak kuat mental, secara manusia dia pasti sudah down. Tetapi sekuat-kuatnya orang secara mental, saya percaya kalau dengan desakan atau dengan situasi seperti itu, pasti agak sedikit deg-degan juga kan. Tapi Roh Kudus yang dikatakan Stefanus yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia justru tetap tenang, dia tetap bisa menghadapi orang-orang Yahudi, mahkamah agama pada saat itu. Kekuatan untuk melewati permasalahan yang berat. Kekuatan supranatural yang dapat dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Hari-hari yang sudah kita lewati atau hari saat-saat ini, seperti apa yang kita anggap itu berat, seperti apa yang kita anggap itu susah untuk aku melangkah ya Tuhan. Roh Kudus memampukan kita, memberikan kita kekuatan untuk kita dapat melewati semuanya itu. Amin. Kuasa Roh Kudus luar biasa. Makanya ketika Stefanus, kembali lagi ke ayat yang ke-57. Kisah Rasul 7 ayat 57. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Jadi berteriak-teriak nih mau menghakimi dia. Sambil menutup telinga serentak menyerbu. Jadi Stefanus nih tetap dia ngomong gitu ya. Serentak menyerbu dia, mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ya, ini Saulus sudah muncul di sini. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Kekuatan supranatural yang dapat dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan Stefanus, begitupun juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, adalah kekuatan untuk mengampuni orang yang sudah berbuat jahat. Sama seperti perkataan Yesus di atas kayu salib. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengan apa yang sudah mereka lakukan kepada Yesus. Ya, tapi ini, ya kita tahu Yesus adalah Tuhan. Tapi ini Stefanus, manusia biasa. Tapi dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dengan pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa membuat dia ya, ada kekuatan yang memampukan dia untuk mengampuni orang-orang yang sudah melempari dia. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Artinya Stefanus tidak ada yang namanya rasa benci ataupun dendam kepada orang-orang yang sudah melempari dia itu. Wow, hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sesakit apa mungkin kita pernah disakiti. Sejahat apa kita pernah dibuat jahat oleh orang. Apakah kita mampu mengampuni? Roh Kudus memampukan kita untuk dapat mengampuni orang yang sudah berbuat jahat sekalipun. Secara manusia, kalau secara akal sehat, saya pernah ngobrol-ngobrol sama teman saya. Hamba Tuhan di Surabaya juga.
Jadi waktu itu kami lagi ada baca sebuah berita begitu ya. Terus ada seorang yang memperkosa istri. Jadi dia temannya atau masih saudaranya begitulah. Terus wah kalau saya mengalami seperti itu, saya hajar dulu orang yang memperkosa istri. Kalau misalnya saya punya istri, waktu itu belum menikah. Kalau saya mempunyai istri, misalnya istri saya perlakukan seperti itu, ya ini berbicara konteks dia sebagai hamba Tuhan ya. Saya waktu itu hanya diam saja. Wah ini harus saya hajar dulu, ya biar puas dulu, emosinya ini diluapkan dulu. Cuman waktu itu saya hanya diam saja. Apakah benar harus seperti itu ya Tuhan? Gitu. Dalam hati saya berkata seperti itu. Walaupun mungkin itu orang yang kita kasih atau mungkin keluarga kita atau istri kita atau sebaliknya mungkin suami kita dibuat jahat oleh orang terus kita merasa seperti sakit hati dan ingin membalas, pengen memukul, pengen menyakiti juga begitulah. Memang firman Tuhan mengatakan pembalasan adalah hakku. Ya. Begitupun juga berbicara tentang mengampuni. Tapi memang kalau dipikir secara manusia, kalau saat itu kita berpikir agak susah juga ya. Rasanya pengen supaya orang itu dapat jerah juga, pengen dihajar juga begitu ya. Tapi kalau ketika semakin Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita dan orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia pasti juga akan sama mengalami hal-hal yang saya katakan tadi secara akal sepertinya tidak masuk akal. Tetapi itulah pekerjaan Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin untuk dilakukan sebagai manusia biasa. Berbicara tentang mengampuni, waduh, berbuat jahat. Kalau bukan karena Roh Kudus, tidak mungkin orang bisa mengampuni. Tetapi karena kekuatan dari Roh Kudus itulah memampukan seseorang seperti Stefanus ataupun mungkin pengalaman-pengalaman Bapak Ibu Saudara sekalian ketika orang yang berbuat jahat, tapi disitulah kuasa Roh Kudus yang bekerja, maka hal yang luar biasa ketika ada pengampunan, justru disitulah ada sukacita yang besar. Justru disitulah ada damai sejahtera. Justru disitulah ada hal-hal yang tidak bisa kita terima di dalam dunia ini, tetapi Tuhan kasihkan kepada kita ketika kita mampu melakukannya. Dan itulah yang dikatakan kita menjadi orang-orang yang menang. Amin. Roh Kudus memampukan kita untuk kita dapat melakukan hal tersebut. Sama seperti Stefanus. Walaupun pada akhirnya Stefanus meninggal, mati. Tetapi akhir kehidupannya, dia pun masih sempat mengatakan, jangan tangguhkan dosa ini ya Tuhan. Artinya sama sekali dalam keadaan yang sekarat sekalipun, dia tidak ada dendam dengan orang-orang tersebut. Makanya pantaslah di dalam ayat tersebut, Stefanus melihat ada anak manusia yaitu Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di akhir kehidupannya. Sehingga apa? Dia sudah melihat tempatnya, jangan tanggungkan ya Tuhan, biarkan saja. Ini kekuatan dari Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Dan kekuatan dari Roh Kudus memampukan kita untuk melawan godaan dari si jahat atau dari iblis. Dalam peristiwa Yesus ketika dia selesai dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, Roh Kudus turun ke atas dalam bentuk burung merpati. Kalau kemarin Bapak Gembala bilang paniki, burung merpati. Lalu ketika selesai dari peristiwa itu Yesus ke padang gurun kan. Ya. Dalam proses dia di padang gurun, setelah 40 hari dia berpuasa, ada peristiwa di mana dia digoda oleh iblis. Tapi singkat cerita Yesus mampu melewati semuanya itu. Mulai berbicara soal makanan, roti, mulai berbicara soal harta dunia, soal berbicara penyembahan kepada Allah atau kepada iblis, ya tentu Allah yang akan disembah. Dan singkat cerita bahwa Yesus mampu melewati semuanya itu.
Kekuatan dari Roh Kudus memampukan kemanusiaan Yesus untuk dapat melewati semuanya itu. Kekuatan dari Roh Kudus juga memampukan kita untuk kita dapat melawan godaan dari si iblis atau si jahat. Dalam Kolose 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10 berbicara tentang kita mematikan keinginan daging kita. Kata mematikan di sini diterjemahkan seperti tunas yang harus dipetik agar tidak tumbuh kembali. Jadi benar-benar dimatikan. Dan bukan dengan kekuatan sendiri karena secara daging kita lemah. Enggak bisa daging melawan daging. Tapi justru dengan kekuatan Roh Kuduslah yang bisa melawan daging itu. Kita masih dikuasai daging. Di dalam kehidupan keseharian kita tidak terlepas dari yang namanya bisa dapat melakukan dosa dalam segala hal. Oleh karena itu, kekuatan dari Roh Kuduslah yang mampu melawan godaan-godaan itu semua. Kata mematikan itu, yang tadi saya sudah katakan dalam Kolose 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-10, itu harus benar-benar dicabut. Ya. Siapa yang bisa mengerjakan? Roh Kudus yang mengerjakan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Roh Kudus yang mengerjakan. Dan juga menanggalkan dalam bahasa Yunaninya dikatakan apotitemi. Saya pernah menyampaikan hal ini beberapa minggu yang lalu. Menggambarkan kita sebagai manusia yang memakai pakaian yang kita kenakan, yang diumpamakan itu gaya kita. Lalu kita lepaskan, ya. Kita lepaskan, kita buang. Pakaian lama harus ditanggalkan dan tidak dipakai lagi. Yang tadi saya katakan mematikan, melepaskan, dan dengan kekuatan dari Roh Kudus memampukan kita untuk melepaskan semuanya itu. Kekuatan untuk melawan si jahat dan menjadi manusia yang baru, sama seperti kita memakai baju yang baru. Baju dari siapa? Baju yang sudah ada meterai Roh Kudus itu. Tidak lagi memakai baju yang lama, yang penuh dengan kedagingan, tetapi kita memakai baju yang baru dengan meterai dari Roh Kudus. Dan cara hidup baru tanpa dosa yang pada akhirnya dibaharui dari hari ke hari bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus yang memampukan untuk kita melakukan hal tersebut. Sehingga ketika prinsip dosa itu yang semakin hari semakin terkikis, pada akhirnya kita tidak punya keinginan lagi atau hasrat untuk berbuat dosa. Karena sudah memakai pakaian yang baru itu. Kekuatan Roh Kudus memampukan kita untuk terus-menerus mengikis hasrat untuk berbuat dosa sampai nol. Yang akhirnya kita benar-benar berkenan di mata Tuhan. Yesus pun melakukan hal-hal ini semua ketika dia ada di dalam dunia. Karena sebelum, saya percaya dengan kekuatan dari Roh Kudus ketika dia keluar dari sungai Yordan, ketika selesai dibaptis, memampukan dia secara manusianya ya, untuk dia dapat melakukan karya-karya yang luar biasa dalam pelayanannya selama 3,5 tahun itu. Kita pun bisa merasakan, menikmati, mengaplikasikan kekuatan Roh Kudus itu, yaitu kekuatan untuk melewati permasalahan yang berat, kekuatan untuk mengampuni orang yang sudah berbuat jahat, kekuatan untuk melawan si jahat itu. Dan saya percaya kita mampu untuk dapat melewati semuanya itu. Kalau Roh Kudus terus memenuhi kehidupan kita. Peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat-jemaat Tuhan adalah akan terus dikerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita tetap, bahasa saya yang sering saya pakai, terkoneksi dengan Tuhan. Dan saya mau kita semua tetap terkoneksi terus. Bukan saja selama doa pencurahan Roh Kudus ini, tapi terus setia, tekun, dan sampai kita menerima mahkota kehidupan itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, biarlah kekuatan Roh Kudus itu dapat terus kita nikmati sampai selama-lamanya. Mari ambil tempat untuk
Bapak Ibu Saudara mengambil tempat yang nyaman untuk berdoa,